Kalian tahu nggak, ada seorang sahabat Nabi yang doanya selalu terkabul. Bahkan, Nabi Muhammad sendiri yang mendoakannya agar setiap anak panahnya tepat sasaran. Siapakah dia? Dialah Sa'ad bin Abi Waqqas, sang pemanah ulung yang namanya terukir dalam sejarah emas Islam. Kisahnya bukan cuma tentang ketepatan memanah, tapi juga tentang keberanian, pengorbanan, dan kekuatan doa yang luar biasa. Yuk, kita selami bersama perjalanan hidup pahlawan hebat ini. Saat lahir di Mekah, dari keluarga bangsawan Quraisy, sejak muda, ia sudah dikenal cerdas, berani, dan punya fisik yang kuat. Bayangkan, di usianya yang baru 17 tahun, saat banyak anak muda masih sibuk dengan dunianya, Sa'ad sudah membuat keputusan besar. Ia memilih untuk memeluk Islam dan menjadi salah satu dari orang-orang pertama yang beriman. As-Sabiqunal Awwalun. Keputusannya ini tentu tidak mudah. Ibunya, Hamnah binti Sufyan, menentang keras. Dia sampai melakukan mogok makan dan minum, berharap Sa'ad akan luluh dan kembali ke kepercayaan lama. Tapi, iman di hati Sa'ad sudah begitu kokoh. Dengan penuh hormat namun tegas, ia berkata pada ibunya, "Wahai bunda, demi Allah, seandainya engkau memiliki 100 nyawa, lalu keluar satu persatu, aku tidak akan meninggalkan agamaku ini." Keteguhan hatinya ini bahkan diabadikan dalam Al-Quran, di surat Luqman. Luar biasa, ya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru, julukannya sebagai pemanah andalan. Kemampuan Sa'ad dalam memanah itu bukan kaleng-kaleng. Teman-teman, dia adalah orang pertama dalam sejarah Islam yang melepaskan anak panah untuk membela agama Allah. Peristiwa ini terjadi dalam sebuah ekspedisi kecil sebelum Perang Badar. Saat itu, pasukan Muslim berhadapan dengan kaum musyrikin, dan anak panah pertama yang melesat dari busur kaum muslimin adalah milik Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini menjadi penanda dimulainya era perjuangan bersenjata dalam mempertahankan Islam. Puncak kehebatannya sebagai pemanah terlihat jelas dalam Perang Uhud. Ini adalah salah satu perang paling berat bagi kaum muslimin. Saat situasi menjadi genting dan barisan mulai goyah, Sa'ad berdiri kokoh di samping Rasulullah, menjadi perisai hidup bagi beliau. Dia melepaskan anak panah satu persatu tanpa henti untuk menghalau serangan musuh. Melihat kegigihan Sa'ad, Rasulullah bahkan memberikan semangat yang sangat istimewa. Beliau berkata, "Panahlah, wahai Sa'ad, ayah dan ibuku sebagai tebusanmu." Ini adalah sebuah pujian tertinggi, karena Rasulullah tidak pernah menggabungkan nama ayah dan ibu beliau sebagai tebusan untuk siapapun selain untuk Sa'ad. Tidak hanya itu, di tengah berkecamuknya perang, Rasulullah berdoa khusus untuknya, "Ya Allah, tepatkanlah bidikan panahnya, dan kabulkanlah doanya." Sejak saat itulah, doa Sa'ad dikenal sebagai doa yang mustajab. Setiap anak panah yang ia lesatkan seolah memiliki mata, selalu menemukan sasarannya dengan izin Allah. Dan setiap kali ia mengangkat tangan untuk berdoa, doanya tidak pernah tertolak. Inilah bukti nyata bagaimana keimanan dan pengabdian yang tulus dibalas oleh Allah dengan karunia yang luar biasa. Setelah wafatnya Rasulullah, peran Sa'ad tidak berhenti. Ia menjadi salah satu panglima perang besar di masa kekhalifahan Umar bin Khattab. Ia memimpin pasukan Muslim dalam pertempuran legendaris Al-Qadisiyah melawan Kekaisaran Persia yang super kuat. Meski saat itu ia sedang sakit, strateginya yang brilian berhasil membawa kemenangan gemilang bagi kaum muslimin dan membuka jalan bagi penaklukan Persia. Ia juga yang mendirikan kota Kufah di Irak, yang kemudian menjadi salah satu pusat peradaban Islam. Sa'ad juga termasuk dalam 10 sahabat yang dijamin masuk surga dan menjadi salah satu dari 6 orang yang ditunjuk oleh Umar bin Khattab untuk memilih khalifah setelahnya. Kisah Sa'ad bin Abi Waqqas mengajarkan kita banyak hal, tentang keberanian mengambil keputusan di usia muda, tentang keteguhan iman di hadapan cobaan terberat, dan tentang bagaimana dedikasi total pada jalan Allah akan mendatangkan pertolongan yang tidak terduga. Ia adalah bukti bahwa kekuatan sejati bukan hanya pada otot atau senjata, tapi pada hati yang terhubung dengan Sang Pencipta. Semoga kisah sang pemanah ulung ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar kita bisa terus belajar dari kisah-kisah hebat lainnya dalam sejarah Islam. Sampai jumpa di video berikutnya.